menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hanya Allah saja yang dapat menciptakan langit bumi beserta isinya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan walaupun mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan untuk menciptakan seekor lalat pun, mereka tidak akan bisa. Al-Quran berkata seperti seekor lalat pun mereka tidak akan bisa menciptakannya itu. Hanya Allah yang sanggup menciptakan. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Karena Dialah Khalik, pencipta langit bumi beserta isinya. Dan saya yakin Pak Kiai harus percaya karena ini Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-46, yang artinya bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Tetapi Al-Quran, ayat yang lain juga berkata, siapa lagi yang bisa menciptakan? Ada orang yang bisa menciptakan makhluk hidup. Ada lagi orang yang bisa membangkitkan orang mati. Itu satu pribadi. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-49, sana dikatakan, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatu tayran fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri akmahul abrasa wa ukhil mauta bi idznillah. Di sana dikatakan saudaraku, wa rasulan ila bani Israil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, yaitu Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Inni qad ji'tum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda, satu mujizat dari Tuhanmu. Inni akhluqu lakum minat tin, aku menciptakan untuk kamu minat tin dari tanah, kahayatu tayri, yang menyerupai burung. Jadi Yesus menciptakan, Yesus membuat dari tanah seekor burung-burungan begitu. Kemudian apa yang dia buat, saudaraku? Fangfuhu fihi fayakunu tayron. Fangfuhu, kemudian dia menghembuskan nafas kepada burung ini, maka apa yang terjadi? Fayakunu tayron, maka jadilah burung beneran. Sama seperti dalam surat Yasin mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan sama seperti pada saat dia fangfuhu fihi, pada saat dia menembuskan nafasnya ke dalam burung-burung itu, dan burung itu menjadi burung beneran. Tidak cukup sampai di sana, saudaraku, wa ubriul akmahul abroso, dan kemudian aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Saudaraku yang kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana hanya Allah saja yang dapat menciptakan makhluk hidup. Hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi ayat atau surat Al-Imran, surat yang ke-39 dikatakan bahwa Yesus pun dia dapat menciptakan seekor burung dari tanah dengan seizin Allah. Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dia dapat mencelikkan mata yang buta dengan seizin Allah. Dari ayat ini mengandung trinitas di dalam itu. Mengapa saya katakan? Yang pertama, Yesus menciptakan bentuk burung. Ada karya penciptaan dalam bentuk burung. Dan kemudian yang kedua, ada roh yang harus dihembuskan. Ada roh yang dihembuskan. Kemudian seizin Allah, maka dia menjadi burung yang hidup. Sama seperti dalam Alkitab yang mengatakan, apakah kau tidak percaya bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang kau katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus ucapkan, itu harus seizin Allah. Karena Dialah firman Allah. Tidak mungkin firman itu keluar tanpa izin dari Allah sendiri yang memiliki firman itu. Tidak ada mengandung trinitas di dalam itu. Jadi kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Udah mereka mulai diam, saudaraku. Mereka mulai diam. Pak Kiai, jangan bingung. Ada satu berita sukacita yang saya akan mau sampaikan kepada Pak Kiai. Ada satu ayat sangat indah yang Pak Kiai harus dengar. Saya dikatakan hakadza ahaballahu al-alam hatta badala ibnihil al-auhid
Fala yahlika kullu man yu'min bih bal takunu hayatan abadiyah. Ada satu ayat yang begitu indah, ada satu ayat yang begitu bagus. Mengapa? Hakadza ahabballahu al-alam. Karena begitu besar ahabballah, kasih Allah al-alam akan dunia ini. Fala yahlika kullu man yu'min bih. Fala yahlika kullu man yu'min bih. Hatta badala ibnihi, sehingga Allah mengaruniakan anaknya al-wahid yang tunggal. Ada maksud, ada tujuan Allah memberikan anak yang tunggal itu. Fala yahlika kullu man yu'min bih, supaya setiap orang yang percaya kepada dia binasa. Bal takunu hayatul abadiyah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Pak Kiai mau hidup yang kekal, Allah telah memberikan kasih kepada kita. Kalau Pak Kiai mau mendirikan hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada Isa Al-Masih. Oleh karena itu, saya boleh mengerti dan saya boleh percaya menjadi anak Yesus Kristus. Karena dengan demikian, dengan kekuatan saya sendiri, saya boleh sampai ke surga. Mengapa pasti masuk surga? Mengapa begitu yakin? Mengapa Yesus berani katakan hanya melalui aku masuk surga itu? Kan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa seperti ini? Mengapa tidak ada nabi-nabi lain yang mengatakan kalau ikut aku masuk surga? Tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi Muhammad, tidak ada satu kata pun yang mengatakan kalau kau ikut aku pasti masuk surga. Hanya Yesus Kristus, hanya Isa Al-Masih yang bisa menjamin dan berani mengatakan, ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa? Ada jawabannya di dalam Alkitab. Saya katakan pada Pak Kiai, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yohanes yang pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Mengapa Yesus dapat menjamin pasti masuk sorga? Karena Dialah satu-satunya orang yang berasal dari sorga. Dialah satu-satunya pribadi yang berasal dari sorga. Sehingga kalau kita mau ke sorga tidak pernah kesasar. Amin. Tidak pernah kesasar. Kenapa? Karena satu-satunya Dia yang berasal dari sorga. Nabi Muhammad jelas dari mana asal usulnya. Nabi Adam mungkin yang pertama kali yang Allah ciptakan. Tapi Nabi Adam dia merusak dirinya dengan dosa-dosanya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, semua nabi-nabi, semua ada asal mulanya. Ada orangnya dan ada kuburannya. Tetapi Yesus, Dia berasal dari sorga, maka Dia pun harus kembali ke sorga. Tidak ada kuburan di sini. Di dunia ini tidak akan sanggup untuk mengubur Yesus, karena Yesus bukan tempatnya di dunia ini, tapi tempatnya di sorga, yaitu di ars. Di ars. Jadi kalau kita mau masuk ars, kalau kita mau masuk surga, kita harus ikut masuk ke dalam jalan itu, yaitu Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah saya mengatakan seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Kemudian Pak Kiai bilang seperti ini, ya sudah, kalau kamu sudah memberikan kesaksian kepada saya sekarang sudah ngerti. Jadi kalau begitu ya biarlah kamu pulang. Jadilah menjadi orang Kristen yang baik. Puji nama Tuhan, saudaraku. Memang janji Tuhan itu iya dan amin, saudaraku. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya setia. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku, apabila firman Tuhan disampaikan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghambat, menghalang-halangi firman Tuhan disampaikan. Dan saya yakin dan percaya firman itu boleh bertumbuh. Dan firman Tuhan berkatakan bahwa firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan bekerja, beroperasi, memberikan kesadaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu selesai, saya mengucapkan assalamualaikum, dan saya diberikan izin menjadi orang Kristen oleh guru saya. Dan saya suka cita sekali. Sampai saat ini kami ada hubungan, ada kontak yang cukup bagus dengan mereka. Setiap lebaran kami pasti akan datang kepada mereka untuk bersilaturahmi kepada mereka, dan mereka pun menyambut baik saya. Dan saya mengucap syukur, saudaraku. Walaupun orang tua saya tidak menerima saya, tetapi ada satu perkara yang membuat saya lebih suka cita, saudaraku.
Bapak manusiawi, orang tua saya, ayah dan ibu saya tidak menerima saya sebagai anaknya. Tetapi ada Bapa yang kekal.